Rahasia Alia. Kalau sekarang jadi asisten supervisor. Jawaban dari Mia menciptakan kerutan di dahi Boy. Tentu ia paham bagaimana pekerjaan yang disebutkan ibu mertuanya. Seberapa berat dan apa saja risikonya. Kenapa ayah izinkan Alia kerja dengan posisi seperti itu, Bu? Bukannya papa juga sempat tawarin Alia kerja di perusahaannya? Mia mengangkat bahu, tersenyum tipis. Tahu sendiri seperti apa Alia. Dia itu suka hal-hal baru. Biasanya dia paling lama kerja 1 bulan di satu tempat dan pindah lagi. Dia suka cari pengalaman baru. Jawab Mia. Padahal alasan utama Alia menolak posisi yang ditawarkan Alfian karena tidak ingin dianggap memanfaatkan, yang mungkin juga akan berimbas pada orang tuanya di mata keluarga dermawan yang lain. Boy mengangguk paham. Setaunya Alia memang beberapa kali bekerja paruh waktu sambil kuliah. Menjadi SPG, dan lain-lain. Bahkan pernah menjadi seorang pelayan di sebuah kafe. Di hadapan kita aja dia kayak anak manja, tapi sebenarnya dia mandiri dan gak mau bikin repot orang. Sambung Mia. Aku tahu itu, Bu, tapi tetap aja aku keberatan kalau dia harus kerja. Awalnya ayah juga gak setuju Alia kerja, bahkan mereka sempat ribut. Tapi, ayah menghargai keinginan Alia untuk belajar. Karena itu dia mengizinkan Alia menikmati proses hidupnya. Jadinya ya seperti ini. Papar Mia. Kadang Alia memang agak keras kepala. Maaf ya, Nak. Anak ibu banyak kurangnya. Keras kepala dan susah dididik. Boy mengulas senyum. Dirinya lah yang paham seperti apa Alia. Karena itu ia memilihnya di antara ribuan wanita. Ngomong-ngomong, Alia kerja di supermarket mana, Bu? Diamond Mart. Oh. Nama tempat yang baru disebut Mia itu mana mungkin ia tak tahu. Salah satu perusahaan retail terbesar di negara ini. Untuk bisa bekerja di sana pun harus melalui seleksi yang ketat. Setelah berbicara sebentar dengan Mia, Boy kembali ke kamar untuk mengambil kunci mobil. Duh, tadi simpan di mana sih? Ia melirik ke segala arah. Di meja rias, di tempat tidur, hingga meja nakas ia tak menemukan. Tangannya mengulur membuka laci lemari satu persatu. Saat membuka laci terbawah, perhatiannya tertuju pada buku dengan sampul putih. Jika Boy sedang merasa penasaran dengan Alia yang terkesan selalu menjauh dirinya, berbeda dengan Alia yang sedang gundah. Wanita itu sedang duduk di kursi dengan menggenggam sebuah map berlogo rumah sakit. Tangannya gemetar, tatapannya kosong, wajahnya tampak sedikit pucat. Matanya memandang langit yang mendung pagi itu. Warna kelabu yang menyelimuti angkasa seolah mewakili suasana hatinya yang suram. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Ucap Alia menyambut wanita berseragam putih yang baru saja muncul di hadapannya. Nggak apa-apa, kok. Kamu kayak baru kenal aja. Dokter Siska tersenyum dan duduk tepat di sisi Alia. Mereka berdua sedang berada di halaman belakang rumah sakit tempat Siska praktek. Alia tahu hari ini suaminya cuti, sehingga tidak perlu khawatir menemui Siska. Sebenarnya, aku sangat malu datang kemari. Tapi, ini penting untukku. Alia menggeser map di tangannya ke hadapan Siska. Dahi wanita itu sempat berkerut melihat logo sebuah rumah sakit yang ada di bagian sampul depan map, lengkap dengan nama Alia pada bagian bawahnya. Apa ini, Alia? Sebagai seorang dokter, kamu pasti paham apa itu. Bibir Alia mengulas senyum, berbeda dengan matanya yang berkaca-kaca. Siska, aku nggak punya waktu lebih banyak. Siska tak menyahut. Ia membuka lembar demi lembar berkas dalam map berisi catatan kesehatan Alia. Sakit yang aku keluhkan padamu waktu itu, inilah hasilnya. Imbuh Alia. Siska menatapnya dengan ekspresi terkejut. Alia menunduk, menahan air mata hendak jatuh. Membuat Siska segera memeluknya. Suamiku adalah segalanya bagiku. Tapi, aku nggak punya banyak waktu untuknya. Aku hanya akan jadi beban yang memberatkan hidupnya.
Apa setelah aku pergi dia akan sedih dan gak menemukan seseorang yang akan menemaninya? Apa suamimu belum tahu ini? Alea menggeleng, melepas pelukan dan menghapus air matanya. Kamu orang pertama yang tahu. Lalu, kamu ingin aku melakukan apa? Bisakah kamu menemaninya saat aku pergi? Jangan gila, Alea. Siska menutup map dengan hela napas. Aku bisa saja egois dan memanfaatkan waktuku yang tersisa untuknya. Tapi, apa yang akan dia dapatkan dari kenangan tentangku? Hanya rasa sakit. Kalau kamu memang gak mau dia sedih, kenapa mau menikah dengannya? Bukankah dengan begini sama saja membuatnya patah hati? Alea termenung. Segala syarat berat yang ia ajukan kepada Boy untuk setuju menikah sebenarnya hanya sebuah pancingan. Tujuannya berbuat hal tersebut agar Boy melupakan niat untuk menikahinya. Di luar dugaan, Boy malah menyanggupi semua dan membuat Alea terjebak. Aku akan melepasnya. Setiap kali aku mengabaikannya, aku merasa sangat berdosa. Gak apa-apa kalau akhirnya dia membenciku. Aku hanya tidak mau menyakitinya dengan keadaanku. Semakin hari tubuhku akan semakin lemah. Aku akan jadi beban semua orang. Apa tidak sebaiknya kamu beritahu dia tentang ini? Alea menggeleng pelan. Aku berharap saat dia tahu tentang aku, dia sudah kehilangan perasaannya untukku. Aku bisa melihat bagaimana dia kecewa saat aku bicara kasar padanya, saat aku membantahnya. Tapi, dia masih bisa tersenyum dan lembut padaku. Alea terisak menekan sesak di dada. Tapi, lambat laun dia akan jenuh menunggu. Dia akan kehilangan perasaannya dan mulai benci padaku. Dan kalau semua itu terjadi, kepergianku gak akan menyakitinya. Ini gak benar, Alea. Ada baiknya kamu beritahu keluargamu. Supaya apa? Supaya keluargaku sedih. Saat mereka tahu, mereka akan berusaha membantuku dengan menjalani pengobatan terbaik. Tapi aku tahu itu hanya akan sia-sia. Pengobatan tidak akan menyembuhkanku, tapi hanya memperlambat kematianku. Alea menatap Siska dan menggenggam tangannya. Bantu aku, Siska. Aku tahu kamu memiliki perasaan itu untuknya. Dia butuh seseorang yang sehat, yang bisa menemaninya seumur hidupnya, bukan wanita sakit-sakitan seperti aku. Kamu mau membantuku, kan? Sebenarnya, ini berat untukku, Alea. Aku gak mungkin jadi orang ketiga di antara kalian. Siska mengusap ujung matanya yang basah. Dua wanita itu saling memeluk. Namun, di balik punggung Siska menerbitkan senyum. Setelah berbicara dengan Siska, Alea melirik jam yang sudah menunjuk pukul 11. Bisa dipastikan ia akan mendapat teguran keras dari atasannya. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih, Siska. Setelah mengetahui istrinya bekerja di sebuah supermarket dengan posisi yang baginya cukup berat, Boy tak dapat tenang. Setelah jam makan siang, ia memutuskan mengintai Alea. Ia penasaran bagaimana Alea bekerja dan sedang apa siang ini. Boy berjalan di antara rak-rak tinggi. Matanya melirik ke segala arah demi menemukan sosok yang dicarinya. Siang ini ia sengaja berpakaian santai, memakai topi dan masker untuk menyamarkan wajahnya. Sengaja, niatnya supaya Alea tidak mengenali dan ia bisa mengawasinya dari jarak aman. Setelah berkeliling hampir 1 jam, Boy akhirnya menemukan sang istri. Alea tampak sedang kerepotan mencatat sesuatu pada sebuah buku. Disusul dengan suara bentakan seorang wanita. Saya nggak ngerti bagaimana kamu bisa lolos kerja di sini. Maaf, Mbak. Saya kurang enak badan hari ini. Sahut Alea sambil memindahkan beberapa barang dari kardus besar. Alasan! Kemarin juga alasan itu terus yang kamu pakai. Satu lagi, kemarin kamu cuti dan pagi ini saya terima laporan kalau kamu terlambat. Alea terdiam beberapa saat, lalu menarik napas. Saya ada keperluan mendadak pagi ini. Alah, gak becus kerja! Maki wanita itu. Kalau nggak sanggup kerja bilang. Banyak orang yang lebih mampu mengisi posisi ini.
Alia hanya diam dan menerima makian atasannya. Tanpa sadar, kedua tangan Boy mengepal. Suami mana yang senang melihat istrinya dibentak-bentak orang lain dan dimaki dengan kalimat kasar. Alia bahkan tidak diizinkan beristirahat dan dipaksa mengangkat kardus besar seorang diri. Kerja yang benar, Alia! Memangnya kamu bisa ganti rugi kalau barangnya rusak? Semakin geram, perlahan Boy mendekat dan berdiri di belakang Alia.